Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ika Ramawati dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang pengertian kurikulum. Yang pertama yaitu definisi kurikulum secara kamus bahasa. Pada edisi ketiga dari Kamus Pendidikan, bahwasanya kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum yang pertama yaitu beberapa mata kuliah atau bahan studi yang diperlukan untuk syarat kelulusan atau untuk memperoleh gelar dalam bidang studi utama seperti kurikulum ilmu pendidikan sosial atau kurikulum matematika. Yang kedua, rencana yang komprehensif untuk mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di sekolah untuk memperoleh gelar untuk memenuhi syarat bekerja dalam suatu profesi. Yang ketiga, beberapa mata kuliah dan pengalaman yang diperoleh siswa di bawah bimbingan sekolah atau perguruan tinggi. Selain itu, kurikulum merupakan suatu rangkaian yang telah ditetapkan untuk dipelajari oleh peserta didik, rencana yang dibuat oleh sekolah yang diharapkan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disebutkan bahwasanya kurikulum dapat meningkatkan perkembangan peserta didik. Kesimpulan dari definisi kurikulum yaitu suatu rencana yang komprehensif untuk mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di sekolah untuk memperoleh gelar yang membuatnya memenuhi syarat untuk bekerja dalam suatu profesi yang diusahakan oleh seorang peserta didik di bawah pengarahan sekolah. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum sebagai suatu kumpulan dari beberapa materi pelajaran. Tenaga pendidik sebagian besar memandang kurikulum sebagai seperangkat mata pelajaran. Pandangan kurikulum ini menempatkan pengetahuan sebagai pusat perhatian dan dianggap sebagai pengetahuan yang mewakili hasil dari warisan budaya dan sosial manusia. Sekolah mengambil sistem kognitif atau sistem pengetahuan ini sebagai bahan pelajaran, kemudian menggunakannya untuk mengajar para peserta didik, dan buku merupakan cara terbaik untuk menyederhanakan serta memperjelas dengan psikologi sebagai suatu bahasan dalam suatu bidang studi. Hal ini telah terbukti bahwa kurikulum merupakan suatu bagian dan organisasi yang konsisten untuk bidang yang mencakup pengalaman terkait, sehingga disusun dalam urutan yang logis dan terorganisir sehingga mudah untuk diajarkan kepada peserta didik dan peserta didik mudah untuk mempelajarinya. Bidang atau organisasi pengetahuan ini disebut mata pelajaran, dan dengan demikian kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran. Mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam suatu kurikulum dan dari Yunani yaitu pada masa lalu mata pelajaran utama yang harus diajarkan ialah 7 mata pelajaran yang mereka bagi menjadi 3 serangkaian. Yang pertama ada nahwu, yang kedua ada balaghah, yang ketiga ada mantik. Ini juga termasuk dari aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Seiring bergantinya zaman, 7 mata pelajaran lainnya ditambahkan ke mata pelajaran ini, dan mata pelajaran sastra dan sejarah ditambahkan ke 3 serangkaian, yang mana termasuk juga materi aljabar, trigonometri, geografi, tumbuhan, hewan, fisika, dan kimia. Untuk selanjutnya, filsafat kurikulum. Filsafat kurikulum menganggap kurikulum sebagai seperangkat mata pelajaran akademik. Bedanya dalam apresiasi terhadap kepentingan relatif dari mata pelajaran dan perannya dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dalam filosofi aset jangka panjang atau perennial philosophy. Kurikulum ini merupakan salah satu filosofi pendidikan pada abad ke-20. Filosofi ini percaya bahwa alam semesta mencakup fakta-fakta yang tidak dapat diubah oleh perkembangan budaya. Pengetahuan ini bersifat permanen dan umum serta harus didahului dengan menguasai target. Orang yang menonjolkan filosofi ini ialah Robert Hutchins. Ia percaya bahwa kurikulum seharusnya mencakup asas-asas suatu pembelajaran yang mana harus disesuaikan dengan zamannya. Di antaranya yaitu ada kaidah nahwu, qiraah, balaghah, mantik, dan matematika.
Para pengikut filosofi aset jangka panjang ini dengan teori pelatihan formal atau formal disiplin mengatakan bahwasanya akal terdiri dari kemampuan umum dan terbatas. Menurut teori ini, perkembangan mental yang maksimal dapat dicapai dengan mempelajari materi pelajaran yang sesuai. Selanjutnya yaitu kurikulum dalam filosofi dasar atau esensial filosofi. Diketahui bahwasanya filosofi ini melihat budaya yang tak tergantikan yang mana terdiri atas pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan cita-cita tertentu. Hal ini dapat diidentifikasikan dan dapat diajarkan secara sistematis kepada semua siswa dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian yang tinggi. Menurut Arthur Bestor, salah satu pendukung filsafat dasar ini percaya bahwa kurikulum pada dasarnya harus berisi atas 5 bidang dasar, yaitu yang pertama, penguasaan bahasa ibu dan studi sistematis tentang tata bahasa, sastra, dan ekspresi. Yang kedua, ada matematika. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Yang keempat, sejarah. Dan yang kelima yaitu bahasa asing. Doktrin fundamentalisme bersatu dengan doktrin filosofi aset jangka panjang dengan mengatakan bahwa kurikulum harus memusatkan perhatiannya pada pelatihan pikiran dan jalan untuk mengembangkan kemampuan mental ditemukan dalam studi akademik tertentu. Namun, pada kaum fundamentalisme percaya bahwa ilmu-ilmu sosial, pendidikan kejuruan, pendidikan jasmani, seni, musik, dan mata pelajaran non-akademik lainnya berada pada tingkat yang paling rendah daripada mata pelajaran akademik lainnya dan tidak boleh menempati tempat yang signifikan dalam kurikulum dan tugas pertama suatu sekolah. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum yang terstruktur oleh ilmu pengetahuan atau disiplin. Selanjutnya yaitu kurikulum yang terstruktur oleh ilmu pengetahuan atau disiplin. Philip Pinnick mengatakan bahwa kurikulum harus seluruhnya terdiri dari pengetahuan yang terorganisir, karena itu pengetahuan yang benar adalah yang dapat diajarkan. Teori bidang kognitif yang terorganisir menolak gagasan bahwasanya pengetahuan itu tetap, tetapi sebaliknya teori ini menganggap bahwa pengetahuan adalah produk dari suatu proses. Proses ini adalah penelitian dan penelitian merupakan teori terbatas pada bidang pengetahuan, sehingga mengabaikan sifat kebutuhan dan minat belajar. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum sebagai konten kursus. Kurikulum sebagai konten kursus merupakan konsep yang membatasi kurikulum pada informasi atau konten yang disertakan kursus dan metode pengorganisasian. Ini semua mengabaikan sesuatu yang penting dalam suatu proses pendidikan seperti tujuan, metode interaksi siswa dengan konten ini, serta metode evaluasi dan lain sebagainya. Kurikulum mempertimbangkan totalitas fakta, konsep, dan keterampilan yang disajikan pada peserta didik untuk dipelajari termasuk juga dalam konsep ini. Jika tidak mengajarkan itu semua bukan termasuk dalam kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai pengalaman pendidikan yang terpandu. Sejak tahun 1930, kurikulum telah didefinisikan sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh pelajar di bawah bimbingan sekolah. Definisi ini merupakan definisi yang tetap yang tidak ada satu bantahan untuk seluruh generasi. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, banyak dari para pakar pendidikan merubah definisi ini, bahwa yang dipelajari siswa tidak terbatas, tetapi secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Artinya, segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik harus diperhitungkan dengan kurikulum. Tapi, bagaimanakah sifat dari pengalaman sekolah yang harus diberikan kepada peserta didiknya? John Dewey merupakan salah satu filosof terbesar Asosiasi Pendidikan Progresif. Ia berfokus pada menghubungkan cita-cita demokrasi, menyoroti pentingnya kegiatan yang kreatif dan memiliki tujuan yang berguna untuk kebutuhan nyata peserta didik, dan hubungan yang lebih dekat antara sekolah dan masyarakat. Ia menganggap bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk melayani manusia dan bahan studi dan diisi pendidikan
Ia menganggap bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk melayani masyarakat, dan bahan studi pendidikan harus dirubah sesuai dengan perubahan pengetahuan seseorang tentang dirinya sendiri dan di mana ia tinggal. Selain itu, pendidikan yang progresif menganjurkan agar sekolah memberikan pengalaman yang berkaitan erat dengan minat dan perhatian peserta didik. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai suatu tindakan yang dipersiapkan sebelumnya. Jika pendidikan merupakan suatu proses dan tujuan yang terorganisir, dan kurikulum merupakan suatu sarana sekolah untuk memperkuat tujuannya, maka memungkinkan kurikulum sebagai suatu rencana tindakan yang dipersiapkan sebelumnya, dan suatu program kegiatan yang diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk mempelajari apa yang dapat mereka capai untuk suatu tujuan tertentu. Termasuk juga dalam definisi McDonald tentang kurikulum sebagai rencana tindakan, yaitu rencana yang memandu pengajaran. Dengan demikian, pandangan ini menganggap bahwa kurikulum sebagai dokumentasi tertulis yang mendefinisikan jenis pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum sebagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Kurikulum merupakan suatu rencana yang harus dipersiapkan sebelumnya atau sebagai catatan di atas kertas yang mana memungkinkan untuk seorang peneliti agar dapat melihat arsipnya yang disimpan untuk bahan studi. Namun, muncul pertanyaan di sini, apakah kurikulum itu merupakan suatu rencana yang dituangkan di atas kertas saja atau merupakan suatu kegiatan dan praktik yang benar-benar dilaksanakan di sekolah? Robert Zeiss menyoroti kedua pandangan ini dengan mengatakan bahwa kurikulum dapat mengacu pada rencana tertulis untuk pengajaran atau kurikulum yang benar-benar dilaksanakan untuk mengarahkan dan mengendalikan lingkungan dan kegiatan dalam kelas. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa ada kebutuhan untuk membedakan antara dua pendapat ini dan menyarankan bahwa referensi harus dibuat untuk rencana yang tertulis yang disebut dengan dokumen kurikulum. Hal ini menunjukkan adanya masalah bagi pekerja di bidang kurikulum, yang mana jika ia berurusan dengan dokumentasi yang tertulis, maka akan lebih mudah dan lebih cepat menyerapnya, sementara jika ia berurusan dengan apa yang sebenarnya terjadi di kelas, maka ia akan menghadapi kesulitan untuk mendefinisikannya dan mengevaluasinya. Namun, perbedaan ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan atau diremehkan, dan setiap orang yang pernah bekerja di sekolah sangat menyadari perbedaan ini dan menyadari bahwa banyak keadaan yang mempengaruhi penerapan praktis dari dokumen tertulis, kurikulum, dan hasil akhir dari sebuah proses pendidikan. Kesimpulannya, telah kita ketahui sebelumnya bahwa kurikulum memiliki banyak definisi dan pandangan yang berbeda-beda tentang persepsi pendidikan dan spesialis di lapangan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa baik untuk mencapai satu definisi yang telah disepakati, namun, hal ini tidaklah mungkin, bahkan bisa jadi tidak diinginkan karena dalam ilmu alam dan para ilmuwan pun berbeda definisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi berguna dalam beberapa kasus dalam menjelaskan beberapa fenomena, sedangkan persepsi lain berguna untuk kasus lain dalam menjelaskan fenomena lainnya. Jadi, kita menggunakan definisi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat itu. Terima kasih.